Kompetensi guru di abad 21 dan era industri 4.0. Kemarin di hari pertama sudah disampaikan oleh Bu Vita dan Pak Aan bagaimana perkembangan dunia ini pada era industri 4.0 dan abad 21. Sudah ada tahapan-tahapan era industri dari 1.0, 2.0, 3.0 sampai 4.0 atau 4.0 kayak gitu ya. Kemudian di mana abad 4.0 ini semua berbasis cyber atau internet kayak gitu ya. Pokoknya apa-apa internet, apa-apa internet. Mungkin termasuk peserta didik Bapak Ibu. Iya enggak? Dikit-dikit tanyanya ke internet, ke Google. Bahkan misalnya soal matematika pun yang ada rumusnya bisa ditanyakan ke Google, bisa ya? Iya. Luas persegi panjang, misalnya diketahui apa, kayak gitu kan bisa ditanyakan di Google. Nah, kemudian di abad 21 kemarin sudah disampaikan ada berapa skill yang harus dikuasai oleh generasi kita untuk menghadapi 4. 4 itu apa saja, Bu? Kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif ya, ada komunikasi, critical thinking skill, creative skill, kemudian collaborative skill dan communication skill. Ditambah satu lagi, pendidikan karakter. Oke, satu lagi yang belum, literasi. Jadi pendidikan karakter tetap penting, literasi ya ditambah 4 keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik kita. Nah, kira-kira apakah Bapak Ibu sudah siap untuk menyiapkan generasi kita itu untuk masa depan? Untuk 20 tahun yang akan datang. Kita tidak menyiapkan generasi atau peserta didik kita untuk 2 tahun yang akan datang, untuk sekarang, untuk 5 tahun yang akan datang, tidak. Tetapi kita menyiapkan generasi kita untuk 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Bahkan kalau misalnya nanti peserta didik kita akan menjadi guru, maka akan menjadi guru untuk generasi bisa 40 tahun yang akan datang. Pernah terpikir buat ngeten niku? Atau saya penting mau yang neng SD koyo ngene, saya penting iso sih kayak begitu. Dua-duanya terpikir aja. Tapi berdasarkan pengalaman saya ketika dulu saya ikut mengabdi tapi saya di SMK gitu ya, Muhammadiyah, memang ketika melihat peserta didiknya seperti itu ya, saya penting materi ini iso sidik gitu kan. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak boleh memikirkan masalah-masalah yang terjadi, hanya masalah-masalah yang terjadi di kelas saja, tetapi kita juga harus memikirkan potensi apa yang ada di dalam diri peserta didik kita itu yang bisa dikembangkan. Selama proses pembelajaran pasti akan muncul potensi-potensi dari peserta didik. Nah, itu yang perlu kita amati, begitu kan? Sehingga apa? Potensi itu bisa berkembang. Bukan hanya nek si A itu punya masalah ini, B punya masalah ini, nek si C itu ngeyel, D itu ngantuan. Tetapi jarang kita melihat potensi apa yang bisa dikembangkan dari peserta didik kita. Nah, itu penting. Lanjut, Mbak Dina. Lanjut saja, Mbak Dina. Sedikit saja, saya asli Bantul kayak gitu ya. Rumah tepatnya di Samiran, Parangtritis, Kretek, Bantul, Yogyakarta. Iya, Samiran. Ada yang sejurusan sama saya. Beda RT ya, Pak ya. Oke, S1, S2 di UNY. Sudah, Bu, lanjut saja, Mbak Rina. Oke. Nah, ini apa yang saya katakan tadi, bahwa teknologi sudah berkembang sangat pesat sehingga seorang guru harus memikirkan bagaimana saya
mengimbangi peserta didik saya yang kondisinya seperti saat ini. Generasi apa ini ya? Z? Mungkin setelah ini nanti generasi AA, karena setelah Z kan sudah tidak ada lagi generasi AA gitu ya. Nah, diketahui luas persegi panjang misalnya. Padahal sebenarnya bisa dia memikirkan, kemudian menghitung sendiri, tapi tangannya itu sudah wis pokoknya nek Google terus ketemu gitu ya. Apalagi kalau sekarang ada Brainly itu kan siapapun bisa masuk, bisa bergabung di sana, dan ada sisi positifnya memang ya, mereka bisa bertanding memacu prestasi mereka di komunitas itu kayak gitu. Tapi kalau hanya seperti ini, soalnya mudah seperti ini, itu kan aduh kayak gitu. Bagaimana kita bisa memfasilitasi peserta didik kita untuk mengembangkan keterampilan 4C tadi kayak gitu. Kalau apa-apa langsung internet, apa-apa Google. Nah, kalau Wolfram Alpha itu sudah lumayan tinggi ya, karena materinya nanti sudah bersamaan. Kalau di SD belum ada. Kemudian nah ini game, gadget yang sudah tidak bisa lepas. Kalau melihat anak-anak sekolah itu dari sekolah pulang, apalagi kalau sudah punya gadget kayak gitu ya, sudah punya gadget, apa yang dilihat, apa yang dikerjakan? Main game. Jarang anak-anak sekarang yang terus bermain, kalau zaman dulu ya, delik-delikan apa gitu bahasanya, peta umpet, gobak sotek itu kayaknya sudah tidak zaman, bentek kayak gitu kan. Tapi yang game-gamenya bareng-bareng. Kalau dia telaten sebenarnya nge-game difasilitasi benar-benar nanti bisa jadi pengembang game itu nggak masalah. Tetapi ketika tidak bisa itu kan yang jadi masalah kayak gitu kan. Kayak kemudian teknologi yang lain-lainnya semua sudah berkembang sangat pesat sehingga Bapak Ibu harus mengendangi itu. Nah, kita dituntut kalau menjadi seorang guru ya, sudah ada berapa kompetensi yang harus dikembangkan? Ada 4. Saya kira Bapak Ibu sudah tidak asing dan sudah sangat memahami 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru gitu. Nah, tetapi begini Bapak Ibu, kita menyiapkan generasi kita tidak hanya siap bekerja atau mungkin siap nanti menciptakan lapangan pekerjaan di lingkungan di kawasan regionalnya itu saja, tetapi kita harus menyiapkan generasi kita itu secara global gitu ya. Yang di sana berkembang, tetapi di luar juga dia harus mampu atau bisa juga bersaing. Sehingga ketika Bapak Ibu memiliki kompetensi, menguasai kompetensi yang sudah ada 4, itu profesional, pedagogik, sosial, kepribadian, itu sudah dikuasai semua, sangat bagus gitu. Nah, tetapi kita harus menambah lagi, membuka wawasan kita. Kira-kira kalau kompetensi guru di, misalnya kita lihat tetangga kita Malaysia itu seperti apa? Pernah tidak kita memikirkan itu? Kok di Finlandia itu pendidikannya bisa bagus ya? Kompetensi guru di sana seperti apa ya? Atau Bapak Ibu jangan-jangan sibuk dengan administrasi? Iya, ya salah satunya ya, itu menyita waktu. Oke. Nah ini yang saya katakan tadi, pedagogik, bagaimana Bapak Ibu guru bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan khususnya untuk matematika. Matematika di mata siswa kita, di mata peserta didik itu seperti apa ya? Kalau masih kelas rendah masih bisa ya, tapi ya tidak semuanya juga. Kemarin ada dari Bu Sinten, saya lupa, pokoknya sekolahnya masih agak di pinggiran begitu. Ya Allah Mbak, penjumlahan perkalian WJB-mu sudah kelas 4 begitu ya. Itu kan menjadi masalah tersendiri. Kalau di kota mungkin SD Muhammadiyah Bantul, SD Unggulan Aisyah sudah tidak masalah seperti itu. Bagaimana bisa mengembangkan kemampuan. Tetapi begini Bapak Ibu, meskipun masih ada kesulitan, saya kira tetap 4C itu tadi bisa dikembangkan kayak gitu kan. Nah, dengan kita menggunakan atau memanfaatkan teknologi. Saya kemarin mendapatkan pelatihan juga sederhana menggunakan kalkulator. Selama ini yang saya pikir kalkulator itu hanya bisa digunakan untuk menghitung, untuk mengkalkulasi saja. Tetapi ternyata kalkulator itu bisa memfasilitasi peserta didik kita untuk bisa berpikir kreatif, gitu ya. Mulai dari belajar pola, mulai dari belajar seperti itu. Tetapi memang masih belum familiar bahwa di masyarakat kita kalkulator itu ya hanya membuat siswa males ngitung. Iya nggih? Sama, saya dulu juga berpikir seperti
dari Casio, oh ternyata memang luar biasa ya, kalkulator tidak hanya membuat siswa malas. Pernah berpikir boten? Belum ya. Saya aja belum lama ini, awal tahun 2019 ini kemarin mendapatkan pelatihan, dan di kelas juga saya memang masih jarang, hanya untuk kalkulasi saja. Saya kebetulan mampu statistik, jadi menggunakan kalkulator begitu ya. Nah, pikir saya ya hanya untuk kalkulasi, ternyata tidak. Untuk eksplorasi sangat luar biasa. Bahkan di Australia dan di Amerika itu kalkulator digunakan sejak dari elementary school. Jadi di SD sudah digunakan. Oke, lanjut Bu. Sebentar. Profesional saya kira sudah tidak masalah. Nah, tapi mungkin agak sedikit masalah ketika dulu SMA Bapak Ibu mungkin dari sosial, kemudian ada yang PGSD, mungkin ada yang tadi saya baca ada yang S.Hum begitu ya. Dulu kuliahnya mengambil prodi selain matematika atau bukan PGSD tetapi sosial. Salah satu tujuannya adalah menghindari matematika. Setelah lulus jadi guru SD, mau nggak mau, iya, menyambung mata pelajaran matematika. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Terus stres ya, ya, jujur ya. Ini juga masalah. Tetapi ketika ada tuntutan harus menguasai 4 kompetensi ini, maka mau tidak mau Bapak Ibu juga harus belajar ya. Jangan sampai nanti peserta didik kita misalnya karena ada yang kritis begitu kemudian menanyakan, gurunya bingung. Ya kita punya trik atau apa kayak gitu ya. Tetapi kita juga harus selalu meningkatkan kompetensi kita. Kalau yang dari PGSD dulu mungkin SMA-nya IPA begitu saya kira tidak masalah, atau mungkin yang dari sains kayak gitu insya Allah tidak masalah. Nah yang agak sedikit kayak gitu sedikit ada kendala mungkin yang dari sosial, jadi harus belajarnya ekstra lagi begitu kan? Ya luar biasa. Apalagi katanya sekarang SD itu materinya susah, apa benar? Ya kepribadian saya kira untuk di sekolah Muhammadiyah sudah tidak masalah. Yang berikutnya adalah sosial. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan lingkungan sosial di sekolah, di kelas, dan di luar. Lanjut Bu. Nah ini yang saya katakan bahwa kita tidak hanya berfokus pada kompetensi guru di Indonesia saja, tetapi coba kita membuka wawasan kita agar apa ya, menambah semangat, motivasi bahwa di luar sana itu juga ada kompetensi, ada standar yang harus dikuasai oleh seorang pendidik. Katanya kita industri 4.0, globalisasi begitu kan, era abad 21 yang katanya orang Malaysia bisa jadi guru di Indonesia, orang Indonesia bisa jadi guru di Malaysia, bisa saling tukar dengan lebih mudah kayak gitu kan. Artinya mungkin saja nanti peserta didik Bapak Ibu akan ada yang jadi guru, akan ada yang jadi dosen di luar negeri. Bisa jadi ya? Oke, insya Allah bisa jadi, kita tidak akan tahu. Nah, akan sedikit saya sampaikan nanti 4 juga kompetensi guru yang ini merupakan standar di ASEAN yang dipioniri oleh Seameo Kitab gitu ya. Kebetulan saat ini hari ini juga beberapa hari ini sampai awal Agustus di Kitab juga ada pelatihan lesson study untuk guru sekolah dasar. Sampai nggak informasi ke Bapak Ibu? Ada yang tahu? Oh baru saya dapat informasi pada. Oh oke, insya Allah Bu Arina nanti kalau sudah ada grupnya, kalau ada pelatihan dari P4TK atau Seameo untuk guru SD, kami share begitu ya. Nah, bisa diikuti untuk meningkatkan kompetensi. Lanjut Bu Arina. Professional knowledge ini hampir sama dengan kompetensi profesional kita, kayak gitu ya. Kompetensi profesional berarti pada apa? Penguasaan materi. Titik atau poin pentingnya adalah pada penguasaan materi. Tetapi di sini juga disampaikan bahwa tidak hanya knowledge of matematik, tidak hanya pengetahuan tentang matematikanya saja. Karena kita konteksnya pada matematika, kalau diperluas berarti tidak hanya pengetahuan tentang mata pelajarannya saja begitu ya. Tetapi juga perlu pengetahuan tentang peserta didik. Bagaimana perkembangan peserta didik kayak gitu ya. Tingkatan kalau SD itu tingkatan pengetahuannya ada sampai mana? Abstrak, konkret,
teorinya siapa? Piaget, ya. Nah, menurut teorinya Piaget, atau sudah pada abstrak. Kalau SD berarti di mana ya? Masih konkret ya? Masih konkret. Kalau abstrak ya akan susah membayangkan, sehingga benar kemarin materi yang sebelumnya matematika realistik, sehingga benda-benda real, kejadian-kejadian nyata yang dialami oleh siswa itu yang diangkat. Nah, berarti ketika kita mengajarkan, menyampaikan materi, ambil kejadian-kejadian atau benda-benda yang ada di lingkungan sekitar peserta didik kita. Kemarin disampaikan Pak Aan apa ya contohnya, gak usah ngambil-ngambil yang dari luar-luar, nanti malah bingung gitu, kalian membayangkan saja bingung. Nah, ini termasuk di kompetensi pertama ini, profesional. Selain itu juga knowledge of student learning of mathematics, ini yang saya katakan tadi. Kemudian of intellectual quality, kualitas pengetahuan dari peserta didik. Nah, ini termasuk yang keempat ini, bagaimana kita bisa memfasilitasi peserta didik kita untuk bisa mengembangkan kemampuan higher order thinking skills. Ada di standarnya, di indikator kuncinya ada di profesionalisme ini. Bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan higher order thinking skills. Jadi memang di tingkat ASEAN sudah kayak gitu ya. Standarnya guru itu bisa mengembangkan kemampuan higher order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kemarin sudah disampaikan Bu Vita, ada pada level berapa ya? Kalau menurut taksonomi belum 4, 5, 6 sampai mencipta. Kemudian knowledge of ICT, kayak gitu ya. ICT tidak terbatas pada komputer, internet, tapi bisa menggunakan gadget, bisa menggunakan kalau offline kalkulator, kayak gitu ya. Jadi tidak hanya internet saja, bisa mungkin Bapak Ibu yang kreatif atau memiliki kemampuan untuk mengembangkan pembelajaran dengan mobile learning. Nah, kan ada aplikasi seperti Ruang Guru, kita buat yang simpel saja untuk kelas kita misalnya. Karena ada guru komputer, yuk bekerja sama matematika dengan komputer. Aku pengen koyong ini, guru komputer bisa nggak? Kalau bisa berkolaborasi, itu akan sangat bagus. Lanjut Bu Harina, yang berikutnya adalah professional teaching and learning process. Ini seperti kemampuan atau kompetensi pedagogis. Hampir sama sebenarnya ya. Pada profesional tadi, kalau di Indonesia belum ada kemampuan berpikir tingkat tinggi ya gitu. Kalau TIK-nya sudah, tapi dan level peserta didik tadi belum ditambahkan di sini. Nah, yang teaching and learning process ini mathematical task and discourse. Bagaimana seorang guru, seorang pendidik itu mampu mengembangkan potensi dirinya melalui kursus, melalui pelatihan. Itu tuntutan di sini sehingga bisa mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Planning for learning process, saya kira ini sudah tidak masalah. Kemarin Bapak Ibu sudah mencoba membuat desain pembelajaran. Administrasi semua rapi, RPP semua lengkap. Tinggal bagaimana mengimplementasikan RPP yang sudah disusun itu di kelas. Sebenarnya kalau RPP-nya itu benar-benar dijiwai begitu ya. Saya pembelajaran materi ini menggunakan desain pembelajaran yang seperti ini atau model pembelajaran yang seperti ini. Nanti materi ini mau odol. Benar-benar di planning, saya kira ini luar biasa. Tidak hanya ambil apa kemarin yang disampaikan Bu Vita. Copy paste ya. Copy paste saja. Kalau copy paste kadang kita kelewat. Ini intinya apa ya? Terus kita ngajarnya nanti ya pokoknya sesuai dengan apa yang ada di pikiran saya gitu. Itu kan eman-eman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah implementing teaching strategies. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan strategi-strategi pembelajaran yang menarik bagi guru sampai pada monitoring dan refleksi. Cocok ya. Setelah nanti pembelajaran perlu ada refleksi. Bahkan saya pikir sesekali kita perlu berefleksi dengan peserta didik kita. Pernah tidak Bapak Ibu melakukan refleksi dengan peserta didik kita? Pernah ya Pak? Oh, hari ini kita ngapain aja? Pernah tidak ditanyakan, senang tidak dengan pembelajaran hari ini? Ya, sering ya, setiap hari ya. Kalau kita menerapkan model atau strategi pembelajaran yang baru kita tanyakan, bisa nanti selama 1 semester misalnya kita tampung masukan dari peserta didik, bisa juga. Kalau kami biasanya setengah semester, akhir semester, selalu peserta didik atau mahasiswa kami memberikan feedback kepada kami sehingga ada perbaikan gitu. Lanjut Bu. Personal and professional attributes ini lebih kepada kepribadian.
Bagaimana kita bisa memiliki kepribadian kayak gitu ya, secara personal, secara profesional dan komunitas. Jadi kepribadian kita bagus, kemudian secara profesional, kayak gitu, profesional artinya keilmuan, sikap kita juga bagus. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam komunitas sikap kita juga bagus. Yang akan saya tekankan yang terakhir Bu. Nah, ini sudah terakhir. Aduh, belum saya ngerti nih Bu, bukan ya. Lanjut, bukan personal ini, bukan profesional. Oh iya, profesional komunitas yang profesional. Ini yang paling penting. Ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan, sudah memiliki kompetensi 1, 2, 3, melaksanakannya sendiri kayak gitu ya, sudah memiliki kompetensi, kemudian mengimplementasikan sendiri, kira-kira berat atau tidak? Pokoknya aku kayak PPDW, tak pikir DW, menyusun strategi pembelajaran DW, tak laksanakan di kelas sendiri, tak evaluasi sendiri, berat ya. Nah, maka perlu adanya professional communities atau komunitas di keprofesionalan kita ini. KKG berjalan ya? Alhamdulillah. Formalitas. Mboten nggih Pak nggih? Nggih. Mboten tapi karena ini Bapak ya. Oh, mboten kletu. Ya. Oke. Bagaimana kita bisa memiliki komunitas yang bisa meningkatkan kompetensi kita? Begitu. Yang pertama itu kode etik, yang kedua ini adalah komunitas yang ada di sekolah kita. Coba kalau misalnya kelas 4 ada 3 paralel. Berkomunikasi, bagaimana pembelajaran materi ini, kemudian evaluasinya seperti apa, dibikin bersama, akan lebih mudah atau tidak? Ya, kita memecahkan masalah yang sudah ada, menyelesaikan masalah yang sudah ada bersama dengan komunitas itu. Selain itu kita bisa meningkatkan atau mengangkat potensi peserta didik kita bersama komunitas. Kira-kira mudah enggak? Aduh, mudah enggak ya? Saya kira bisa lebih mudah. Tetapi memang untuk menjalankan, untuk membangun komunitas ini tidak mudah. Perlu pengorbanan satu waktu. Ya tidak? Nah, saya bisa, beliau nggak bisa. Butuh komitmen. Harus ada komitmen waktu. Kalau misalnya sudah disepakati hari Kamis pukul 1 misalnya, kita sepakat kelas 4 semua guru kelas 4 kumpul. Kita membahas pembelajaran selama 1 pekan. Saya kira itu akan bagus gitu. Tapi harus ditepati ya. Sudah kalau Kamis pukul 1 ya harus konsisten, harus on time, harus konsekuen dengan apa yang sudah disepakati itu. Nah, harus komitmen. Kalau tidak ada komitmen, dan butuh seorang leader. Kalau tidak ada leader, aku kan manut, aku yuk manut. Nggak sopo sing gitu kan? Nah, nggak ada. Susah nanti, butuh seorang leader. Siapa yang menentukan leader ya? Dari komunitas itu monggo nanti ditunjuk satu leader, dan leadernya harus bertanggung jawab, anggotanya juga harus bertanggung jawab, begitu kan? Professional communities outside schools. Jadi tidak hanya di dalam satu sekolah, tetapi apa yang sudah disampaikan Bapak tadi, KKG, itu kan berarti kita sudah out schools, sudah keluar sekolah, begitu ya. Berarti kita bisa membangun komunitas, misalnya seperti ini adalah suatu komunitas yang perlu kita bina terus, ya, kita kembangkan terus ke depannya, guru kelas 4. Tapi tahun depan Bapak itu definisi lesson study yang baru, karena kalau model lama tidak ada istilah masyarakat belajar atau learning community. Learning community itu digagas oleh Bapak Profesor Masaki Sato. Nah, itu yang harapannya dari lesson study itu ada learning community, sehingga ada masyarakat belajar, ada komunitas belajar di sekolah tersebut. Jadi itu lesson study. Nah, cirinya Bapak Ibu tidak harus mencatat PPT-nya. Bapak tidak usah mencatat kalau sudah menterima PPT. Tapi nanti kalau mungkin tidak ada, kalau ada yang mencatat monggo. Nah, apa sih
pasif, bagaimana dia supaya menjadi aktif, bagaimana perubahan dia selama pembelajaran itu. Siswa tertentu misalnya di kelas ada siswa yang mungkin dalam tanda kutip spesial gitu anaknya. Nah, diamati selama lesson study gimana dari awal sampai akhir. Mungkin ada masa-masa dia sudah mulai ikut dalam pembelajaran, ada masa-masa dia sudah mulai terlibat dalam pembelajaran, misalnya seperti itu. Kalau dari awal sampai akhir kok dia masih belum terlibat dalam pembelajaran, ada apa ini? Ini adalah PR bersama. Berikutnya lagi berarti anak ini harus diapakan? Mungkin dipindah tempat duduknya, mungkin didekatkan dengan temannya yang lebih aktif atau dan lain sebagainya. Gitu. Karakteristik berikutnya adalah membantu guru melihat praktik kelas dalam bentuk konkret. Kita sebagai guru, misalnya siswanya berapa Bapak Ibu kelas? 28, 30 lah ya misalnya. Kan nggak mungkin kita bisa mengamati satu persatu. Paling yang di depan saja atau yang sekiranya mudah untuk dijangkau jalan, gitu kan? Yang sana kan kita nggak tahu. Tapi dengan lesson study harapannya ada banyak kolega kita sebagai observer. Beliau-beliau itu akan membantu kita untuk mengamati, memotret langsung siswa kita itu sebenarnya bagaimana. Kalau sendirian kan kita nggak bisa ya. Bisa juga dia sebagai bentuk penelitian, boleh tapi tidak harus. Karena dengan lesson study kan nanti jadi tahu, oh siswa saya seperti ini. Nanti treatmentnya bagaimana untuk membuat dia lebih aktif, kemudian bisa interaksi dengan siswa lainnya bagus, dengan gurunya bagus dan lain sebagainya. Itu nanti bagaimana? Nah, bisa juga jadi penelitian. Dapat memberikan suatu bentuk pengembangan profesional, sistemik dan berkelanjutan. Dan makanya kalau itu diterapkan terus menerus kan ada perubahan yang lebih bagus tentunya harapannya. Bukan hanya tentang pengajaran, karena tidak nyamul tentang pengajaran, tapi juga yang lainnya. Tadi yang sudah disampaikan Bu Tika, tadi ada kompetensi profesional dan lain-lain. Dan lesson study sebenarnya juga guru kan akan berinteraksi dengan kolega yang lain, kompetensi sosial ya kan Bapak Ibu. Maksud juga selain kompetensi profesional, misalnya nih ketika waktu plan mendiskusikan bersama untuk skenario pembelajarannya, membuat desain dan lain sebagainya, kan akan saling sharing ilmu antara satu guru dengan yang lain, antara model dengan observer. Terus juga akan menambah kompetensi pedagogiknya jelas, gitu ya. Lanjut. Nah, ini ada beberapa versi pendekatan lesson study itu. Mau yang mana yang diterapkan? Kalau misalnya satu MGMP atau kalau di SD KKG itu KKG sepakat mengadakan lesson study dengan modelnya gurunya si bapak atau ibu X misalnya seperti itu. Nah, itu namanya lesson study-nya berbasis KKG. Kalau di SMP SMA MGMP itu lesson study berbasis MGMP. Jadi ketika pas open class atau open lesson, nanti bapak ibu dari berbagai sekolah yang lain datang, misalnya di sekolah saya nih, saya sebagai modelnya, nanti bapak ibu yang se-KKG itu akan datang sebagai observer. Tapi kalau yang kayak gini berarti tidak, misalnya kelas 4 nih, KKG itu per kelas gimana? Per kelas ya? Oh semua? Ada yang per kelas, ada yang semua. Nanti disepakati kalau misalnya itu per kelas dari berbagai sekolah, ya nanti bisa datang untuk sebagai observernya gitu. Kalau lesson study, misalnya sekolahnya besar, sekolah Bapak Ibu besar sampai misalnya kelas 4 itu rombelnya sampai bermacam-macam, ada beberapa gitu ya, sampai 10 misalnya. Nah, itu kita bisa terapkan lesson study berbasis kelas. Jadi guru-guru di kelas 4 di sekolah tersebut misalnya ada 10 rombel gitu, guru-guru di kelas 4 untuk mengadakan lesson study. Lesson study-nya namanya lesson study berbasis kelas. Dalam satu sekolah itu saja. Kalau yang KKG tadi lesson study berbasis siswa yang lain wajib membantu. Jadi semangatnya memang benar-benar semangat bersama-sama, maju bersama gitu ya. Semangatnya adalah seperti itu. Makanya ada beberapa waktu saya mengamati itu, kalau nggak salah di SD, ya SD kami nya nggak masalah. Nah itu tuh dalam satu kan dikelompokkan gitu ya Bapak Ibu. Ada satu anak itu yang dia itu nggak begitu memperhatikan, disuruh mengerjakan worksheetnya, dia itu nggak segera dikerjakan, malah mainan kayak gitu. Nah sama teman sebangkunya bolak-balik tangannya ditarik, suruh, saya nggak tahu bahasanya ya, ditarik, disuruh, maksudnya bayangan saya mungkin dia disuruh mengerjakan worksheetnya itu. Kan yang temannya itu sudah mulai hampir selesai mengerjakannya, dan terus dia dikit-dikit melihat teman sebelahnya itu suruh mengerjakan begitu sampai diajarin segala macam. Padahal temannya sebelah itu
dalam lesson study itu yang saya lihat di sana itu guru tidak menjelaskan materi ceramah full itu, tidak Bapak Ibu. Jadi guru hanya memberikan pancingan saja. Selebihnya itu siswa sendiri yang menemukan, itu cenderung menemukan sendiri siswanya. Pembelajaran cenderung kolaboratif kalau yang saya lihat di beberapa kali mengamati langsung open class-nya di sana. Sehingga siswa itu betul-betul dia mandiri begitu ya. Guru sifatnya ya sebagai fasilitator saja, tidak ada materi diberikan full selama itu, tidak. Siswa bebas mengembangkan ilmu yang diperoleh dalam lesson study. Siswa betul-betul diberi kebebasan untuk belajar di dalam kelasnya itu. Kalau di Jepang kan karena fasilitasnya bagus ya Bapak Ibu, apa ya, tercukupi semuanya gitu ya. Tapi ketika di sana, ya Allah, ini kapal ya, di Indonesia punya seperti ini gitu kan. Kebetulan kan berbarisan saya itu kan ada Bapak Ibu dari Kemendikbud, ada yang dari apa sih istilahnya, yang pendidikan dasar juga ada, SMP, SMA, dulu juga orang radio. Beliau menyampaikan ke saya, Dek, semoga ya Indonesia suatu saat punya seperti ini, sekolahnya kayak gini lengkap banget katanya kayak gitu ya. Amin, semoga suatu saat ya, nggak tahu tahun keberapa kita akan menyamai Jepang yang saat ini gitu ya. Berikutnya adalah mengapa kita menerapkan lesson study. Siswa terlatih berpikir kritis dan inovatif dan kolaboratif. Jadi di sana ketika saya melihat open class itu, anak-anak di sana itu sangat berani berbicara di depan, sangat berani. Jadi ketika guru bertanya itu, dia langsung ada beberapa yang angkat tangan, terus menyampaikan gagasan-gagasannya. Terus kalau ada hal-hal yang dirasa aneh bagi dia nggak segan-segan langsung bertanya pada guru. Menumbuhkan budaya belajar yang kuat, karena kan sebagai observer juga belajar kan, akhirnya belajar tentang mengenali karakteristik siswa sebagai modelnya, itu juga pentingnya belajar. Meningkatkan etos belajar dan tanggung jawab terhadap sesuatu yang dikerjakan. Ini kurang lebih alasan mengapa kita menerapkan lesson study. Lanjut Bu. Nah, tahapannya apa sih Bapak Ibu? Mungkin selama ini yang sudah pernah lesson study, tahapannya apa? Lalu apa Bapak Ibu? Pelaksanaan refleksi ya, atau menurut Saito itu
dihakimi gitu ya, menderita sekali guru modelnya. Nah itu yang selama ini mindsetnya seperti itu terus itu kurang tepat ya. Kalau di lesson study ini yang saya pelajari sebenarnya karena semangatnya adalah kolaborasi bersama-sama. Jadi dari awal menyusun perangkat pembelajaran ini juga bersama-sama gitu ya. Karena kan guru modelnya menyampaikan karakteristik dan gambaran siswanya seperti apa, karena itu bisa jadi bahan untuk menyusun skenario pembelajarannya mau seperti apa. Oh anaknya aktifnya dalam artian suka lari-lari gitu. Nah kita kasih pembelajaran modelnya ini aja, jangan yang ini misalnya seperti itu. Itu kan dari diskusi dengan tim lesson study tadi yang ada observer dan lain-lain. Menyediakan media pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhannya sesuai dengan perangkat pembelajaran yang dibuat untuk media apa nih, yaitu bareng-bareng. Jadi tidak gurunya sendiri yang mengerjakan, tidak guru model sendiri, bareng bagi tugas gitu ya. Selanjutnya kegiatannya tim merancang evaluasi untuk mengurai tingkat pencapaian belajar siswa dari kemampuan pengetahuan sikap dan keterampilan. Boleh nih kalau untuk dilakukan evaluasi nanti sejauh mana keberhasilannya atau sejauh mana peningkatannya setelah diterapkan lesson study. Tentunya bukan yang lesson study hanya satu kali open class ya Bapak Ibu, tentunya sudah beberapa kali open class ya, kalau hanya satu kali sepertinya kurang begitulah ya. Setiap anggota tim lesson study berhak menyampaikan pendapat terkait rancangan pembelajarannya. Ketika menyusun rancangan pembelajaran semua boleh berpendapat, boleh diberikan masukan, tidak hanya khusus untuk guru model atau ketua tim saja misalnya, tidak, semua punya hak yang sama. Rancangan pembelajaran itu dituangkan dalam perilaku KPP. Fasilitator mengecek semua kebutuhan pembelajaran. Jadi yang bertugas sebagai fasilitator memastikan bahwa peralatan yang diperlukan, hal-hal yang diperlukan untuk open class itu sudah tersedia, sudah tercukupi. Tim lesson tadi harus memiliki kesatuan pemahaman terhadap hasil diskusi rancangan pembelajaran. Ya harus satu kata dulu ya. Kalau nggak satu kata nanti kalau diterapkan open class-nya nanti malah repot. Yang ini maunya gini, ini maunya gini kan tidak satu kata. Nah ini yang perlu dilakukan refleksi sebelum pembelajaran. Ketika perencanaan langsung semuanya coba perlu dilakukan refleksi pembelajaran itu tadi ya, memilih topik, identifikasi konsep yang esensial itu apa, menentukan materi ajar, sharing pengalaman sebelumnya itu yang tadi sudah membahas konsep materi ajar secara mendalam, menentukan materi yang sesuai dengan kurikulum. Lesson design-nya yang perlu dibuat adalah materi, pendekatannya apa, medianya apa, asesmennya gimana, target belajarnya seperti apa, memilih siswa target. Nah ini mungkin dapat guru model sudah menyampaikan informasi karakteristik siswanya seperti ini. Saya punya satu anak yang anaknya khusus seperti ini. Nah itu bisa dijadikan salah satu target untuk diamati. Prediksi respon siswa, kalau materi ini nanti prediksi siswanya kira-kira gimana? Prediksi respon siswanya gimana? Prediksi jawaban siswa bagaimana? Nah, itu bisa disusun juga di awal. Antisipasi atau bantuan gurunya nanti mau bagaimana? Itu juga bisa didiskusikan di awal. Di situ dikatakan komunitas dosen dan guru saling belajar. Kalau guru ya, Bapak Ibu saling belajar. Para guru bertukar pendapat, memikirkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, mempersiapkan problem yang menantang. Jadi di skenario pembelajarannya itu, di lesson design-nya itu dibuat sedemikian rupa ada masalah-masalah yang menantang siswa. Kalau di sana itu cenderungnya ada sharing task. Sharing task itu masalahnya tidak terlalu susah. Artinya anak yang kemampuannya rendah di kelas itu dia bisa mengerjakan. Anak yang kemampuan rendah bisa, apalagi yang tinggi, begitu kan? Nah baru nanti di kegiatan selanjutnya ada jumping task. Jadi ada loncatan. Soalnya lebih susah lagi. Bahkan ada waktu saya ikut open class di sana itu, yang soalnya itu anak kelas 6 SD dikasih soal SMP, jumping task-nya itu. Tapi jumping task-nya itu, loncatannya itu targetnya tidak harus satu kelas itu bisa semua, tidak Bapak Ibu. Tapi lebih kepada melatih mereka untuk berpikir kritis, kreatif, untuk melatih itu saja. Kemarin yang disampaikan Pak An, untuk melatih, kayak misalnya soalnya hot gitu ya, untuk melatih mereka. Bukan harus mereka harus bisa semua, itu tidak. Bahkan ada jumping task itu tidak bisa dikerjakan oleh satu kelas, itu nggak bisa semua. Sampai ketika pulang itu, waktu ditutup kan itu pembelajarannya, anak-anaknya masih merubungi gurunya itu. Kan kami terus tanya sama penerjemahnya, kenapa sih mereka seperti itu gitu kan, ngomongnya apa nggak jelas kan. Ternyata mereka masih penasaran dengan soal di jumping task-nya itu. Masih merengek-rengek, itu udah
sesi refleksi ditanya memang seperti itu nggak apa-apa, tidak harus jumping task-nya itu bisa semua bisa mengerjakan, tidak. Yang penting di sharing task-nya itu adalah semua siswa bisa, patokannya adalah siswa yang lemah bisa mengerjakan. Jadi begitu. Jadi ketika berarti kalau di sana modelnya kasih soal yang relatif mudah sehingga anak yang paling rendah pun bisa, baru soalnya yang mungkin agak susah menuntut untuk berpikir tingkat tinggi, natural order thinking ya. Itu yang dilakukan di Jepang itu seperti itu. Nah itu kan berarti di waktu plan itu didesain sedemikian rupa, nanti sharing task-nya mau seperti apa, jumping task-nya mau seperti apa, kan begitu Bapak Ibu. Terus Bu, nah ini teknik dasar untuk melakukan pembelajaran. Ini bahan untuk menyusun tadi ya skenario pembelajarannya, lesson design-nya. Susunan kegiatan pembelajaran itu yang mendasar supaya siswa dapat berdialog secara cermat dengan materi, pelajaran atau tugas yang diberikan untuk mewujudkan saling belajar dan membelajarkan sesamanya. Jadi di sana itu sudah biasa Bapak Ibu kalau teman satu kelompok siswa itu saling ngajarin yang lain, itu sudah biasa. Dan gurunya saya lihat enak ya, guru di Jepang itu saya pikir kayak gitu. Kayaknya ditinggal gurunya aja mereka tetap jalan kok belajarnya gitu. Ya karena sudah terbentuk budayanya. Persepsi yang kreatif, saya ambil dari bukunya Pak Masaki Sato. Guru yang bagus itu apabila guru yang lebih cepat mempertemukan materi pembelajaran atau tugas yang dikerjakan pada hari itu kepada siswa dengan menggunakan kata-kata yang tepat. Artinya mungkin kata-kata gurunya bisa dipahami oleh siswa, bisa segera mempertemukan itu ya, pertemuan antara mungkin konsep yang diajarkan pada hari itu dengan siswanya, sehingga siswa lebih mudah memahaminya. Nah di sini kegiatan intinya yang di awal peningkatan siswa yang tergolong lemah di sharing task-nya itu perlu dikuasai semua siswa, tapi fokusnya pada siswa yang lemah. Indikatornya kalau yang lemah aja bisa, berarti yang tinggi apa lagi gitu. Tanpa peningkatan kategori siswa yang lemah, jumping task tidak akan terwujud. Jadi itu di materi awal yang relatif mudah itu patokannya siswanya itu yang lemah sendiri bisa. Kalau siswa yang lemah belum bisa, berarti belum tuntas tuh materi yang mudah itu tadi diajarkan ya. Misalnya problem yang mudah diberikan itu berarti belum tuntas karena masih ada siswa yang belum paham, belum menguasai. Makanya di targetnya siswa yang lemah dulu bisa, baru nanti diberi jumping task. Kalau siswa yang lemah belum bisa, ya jangan diberi jumping task dulu, nggak selesai nanti gitu. Di akhir mengupayakan peningkatan pembelajaran. Jumping task-nya adalah kegiatan untuk memperdalam, mengaplikasikan dan mengembangkan pengetahuan yang telah dikuasai. Jadi tidak masalah di jumping task itu dikasih materi untuk level di atasnya, kelas di atasnya, karena harapannya bukan dia harus bisa, tapi untuk melatih dia untuk mengembangkan pengetahuannya. Bisa saja loh kalau anaknya cerdas mungkin dia bisa. Ada yang enggak, tapi hanya melatih berpikir saja. Dan pengalaman kami dan teman-teman itu menyusun jumping task itu susah loh Pak Ibu, luar biasa. Pak betul-betul menyusun sendiri loh ya, itu susah. Seperti yang kemarin kayak diajarkan soal-soal HOTS itu ya, bisa lah dipakai untuk di jumping task-nya. Oke, apakah saya kecepatan Bapak Ibu? Tidak. Lanjut. Nah, kegiatan tahan dan tahajud untuk pelaksanaan atau open lesson atau open class apa? Yang pertama, sebelum pembelajaran dimulai, tim lesson tadi berkumpul untuk mengecek semua hal yang diperlukan. Fasilitator menyampaikan arahan singkat kepada adik-adik. Jadi sebelumnya observer sudah tahu Bapak Ibu, jangan sampai datangnya terlambat. Ya, jadi sebelum masuk kelas itu semua tim sudah siap. Dan sambil mengecek apa-apa yang kurang, gitu misalnya keterangan pembelajaran, misalnya kertas dan lain sebagainya untuk siswa nanti apakah sudah tersedia semua, misalnya. Guru model dan observer masih ruang kelas dan siap menjalankan tugas masing-masing. Jangan tidak terus observernya datang 30 menit berikutnya, ya. Semua bersama-sama. Guru model menyampaikan pengantar pembelajaran kepada siswa, guru model mengajar sesuai dengan RPP dan lain sebagainya, sesuai yang disepakati di forum perencanaan plan. Lanjut. Observer mengamati aktivitas belajar siswa dari awal sampai akhir. Jadi betul-betul diamati Bapak Ibu dari awal sampai akhir.
dia ngapain.